Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Selina Deswita, NPM 220026, Prodi Psikologi semester 6 di Universitas Islam 45 Bekasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kehidupan dan kesempatan untuk terus belajar. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam Islam, perjalanan hidup manusia bukan sekadar proses biologis, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang penuh ujian dan makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2 yang artinya, Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa kita diciptakan dari alam ruh, hidup di dunia sebagai ujian dan kelak akan kembali kepadanya. Perjalanan ini sejalan dengan teori psikologi dari para tokoh seperti Erik Erikson dan Abraham Maslow. Sejak dalam kandungan, manusia sudah memiliki fitrah ketauhidan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172, bahwa sebelum manusia lahir, roh mereka sudah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, manusia memiliki dasar kepercayaan kepada Allah, yang kemudian diperkuat atau dilemahkan oleh lingkungan di sekitarnya. Dalam psikologi, Erikson menyebut tahap awal kehidupan sebagai masa trust versus mistrust, di mana seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan Islami yang penuh kasih sayang akan lebih mudah memiliki rasa percaya diri, optimisme, dan keteguhan iman dalam menjalani kehidupannya, mirip dengan konsep fitrah dalam Islam. Saat memasuki masa remaja, manusia mencari identitas diri. Erikson menyebut ini sebagai tahap identity versus role conversion, di mana seseorang mulai bertanya tentang jati dirinya. Islam mengarahkan fase ini dengan bimbingan akhlak dan ibadah, agar manusia tidak terjebak dalam kebingungan hidup. Dalam Islam, pencarian jati diri bukan hanya sebatas menemukan minat atau tujuan hidup, tetapi juga tentang memahami hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah dan hubungan dengan sesama manusia atau hablum minanas. Kemudian ketika dewasa, manusia mulai mencari makna hidup dan kebahagiaan. Maslow menyatakan bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan, di mana puncaknya adalah aktualisasi diri. Dalam Islam, aktualisasi tertinggi bukan hanya kesuksesan duniawi, tetapi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya duniawi, tetapi juga kita memiliki perjalanan yang panjang setelah kematian. Pertama, ruh saat sakaratul maut. Ketika ajal menjemput, ruh akan keluar dari jasad. Kedua, ruh di alam barzah. Setelah ruh berpisah dari jasad, ia akan memasuki alam barzah fase penantian sebelum hari kiamat. Ketiga, ruh di hari kebangkitan. Pada hari kiamat, Allah akan membangkitkan semua ruh dan mengembalikannya ke jasadnya. Maka, mari kita jalani hidup ini dengan kesadaran bahwa setiap fase adalah ujian. Semoga kita menjadi hamba yang istiqomah dan meraih kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.